Oke, hari ini kita akan belajar tentang memaparkan data diri peserta didik dan data lingkungan dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batangnya ini udah ada di bawahnya nih, sebagai contoh diagram batangnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kemarin pada pekan lalu Bu Fitri sudah memberikan informasi tentang pengertian dari data. Data itu sendiri merupakan informasi yang didapat dari hasil pengamatan. Kita lanjutkan. Ini adalah penyajian data dengan menggunakan diagram gambar atau yang kita kenal dengan piktogram. Dan yang kedua, penyajian data dengan menggunakan diagram batang. Nah, untuk teman-teman di kelas 4 ini akan belajar membuat dan memaparkan data menggunakan diagram batang. Contohnya di sini ada hafalan JUS 30 siswa kelas 4 SDI DGC. Nah, di sini udah ada dalam bentuk tabel datanya. Itu ada surat Atorik, surat Al-A'la, Al-Ghoshiyah. Nah, setelah dibuat dalam bentuk tabel, teman-teman baru bisa memindahkannya ke dalam bentuk diagram batang. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Lanjut, Pak. Contoh kedua, satu lagi. Lanjut, Pak, kembali. Oke, di sini ada daftar capaian TASMI siswa kelas 3. Nah, ini adalah bentuk diagram batangnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, tadi kan Ibu udah memaparkan dua data yang berkaitan dengan hafalan membaca Al-Quran, hafalan surat. Nah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yang artinya yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, teman-teman pasti masih semangat kan untuk menghafalkan surat-surat pendek di juz 30? Oke, kita lanjutkan lagi ke materinya. Nah, di sini teman-teman sudah Bu Fitri tampilkan gambar diagram batang, yaitu nilai matematika kelas 4 SD Tunas Mekah. Nah, Bu Fitri akan menunjukkan bagian-bagian dari diagram batang. Oke, yang pertama. Nah, garis yang berdiri tegak ini, yang ada tanda merah, itu kita sebut dengan sumbu X, sumbu Y. Nah, ini namanya garis vertikal. Selanjutnya, nah ini garisnya dalam posisi berbaring ya teman-teman. Tadi kan berdiri tegak, dan ini posisinya berbaring, kita sebut dengan garis horizontal atau sumbu X.
Nah, pada garis horizontal ini, nah Ibu lingkar ini ada angka 65, angka 70, 75, 80 itu merupakan nilai datanya. Kemudian untuk di garis vertikal yang berdiri ini, nanti adalah jumlah data, banyaknya data. Misalnya seperti ini, nilai matematika kelas 4 SD Tunas Mekar. Siswa yang mendapat nilai 65 ada 5 orang. Kenapa 5 orang? Nggak ada angka 5 kok Bu? Di sini kan. Tapi di antara angka 4 dan angka 6 itu ada angka 5. Maka jumlah yang siswa mendapat nilai 65 ada 5 orang. Siswa yang mendapat nilai 75. Nah, 75 ada 14 orang. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, contoh yang pertama. Daftar variasi rasa susu yang disukai oleh siswa. Nah, di sini sudah ada 3 rasa susu yang disukai oleh siswa. Rasa vanila berjumlah 5 siswa yang menyukainya. Yang menyukai rasa coklat ada 10 siswa. Dan rasa stroberi ada 7 orang siswa. Jumlah seluruh siswanya adalah 22 yang didapat dari 5 ditambah 10 ditambah 7. Kita lihat ya bagaimana diagram batangnya. Nah, teman-teman, kira-kira gambar diagram yang mana ya yang sesuai dengan tabel data tadi? Yang menyukai rasa vanila itu ada 5 orang. Yang menyukai rasa coklat ada 10 orang. Yang menyukai rasa stroberi itu ada 7 orang. Kira-kira diagram yang A atau yang B ya? Oke, ada yang jawab yang A, Bu. Barakallah yang menjawab A ya. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, variasi rasa susu yang disukai oleh siswa adalah pada yang benar itu adalah diagram yang A. Di sini rasa vanilanya, yang menyukai rasa vanila itu ada 5 orang. Benar nggak kira-kira teman-teman letak posisinya? Benar ya, angka 5 itu letaknya ada di angka 4 dan angka 6. Di sini memang tidak dicantumkan angka 5-nya. Oke, rasa coklat yang menyukai rasa coklat itu ada 10 orang. Benar ya, di sini 10 orang. Kemudian yang menyukai rasa stroberi ada 7 orang. Sama seperti angka 5, angka 7 juga tidak dicantumkan. Kita lanjutkan lagi. Oke, untuk contoh yang kedua. Ini ada daftar nilai penilaian harian matematika siswa kelas 4. Di nilai siswa itu ada nilai ke-60, nilai 70, 75, 85, 90, dan 100. Di sebelahnya ada kolom jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai 60, ada 2 orang siswa. Untuk mendapatkan nilai 70, ada 6 orang siswa. Yang mendapatkan nilai 75, ada 2 orang siswa.
Yang mendapatkan nilai 85 ada 9 orang siswa. Dan yang mendapatkan nilai 90 ada 4 orang siswa. Dan yang 100 juga 4 orang siswa. Dan dalam satu kelas itu jumlah siswa yang ikut serta dalam melaksanakan penilaian harian ada 27 orang siswa. Kita lihat ya bentuknya. Nah, di sini teman-teman, Ibu sengaja tidak langsung menampilkan diagramnya, tapi Ibu akan mengajak teman-teman cara membuat diagram batang. Oke, di sini sudah ada data yang tadi di slide sebelumnya. Ada nilai siswa dan jumlah siswanya. Nah, pertamanya, untuk teman-teman bisa membuat diagram batang, tahap pertamanya adalah teman-teman membuat garis vertikal terlebih dahulu atau sumbu Y. Kemudian yang kedua, teman-teman membuat garis horizontal atau sumbu X. Selanjutnya, nah, pada garis horizontal ini kita tulis nilai siswa sesuai dengan tabel yang udah Ibu buat. Nah, kita tulis nilai siswa. Nilai siswanya berapa saja yang sesuai dengan tabel? Yaitu nilai 60, 70, 75, 85, 90, dan 100. Nah, oke. Udah keluar ya teman-teman? Angkanya 60, 70, 75, 85, 90, dan 100. Nah, selanjutnya, pada garis vertikal, itu untuk jumlah siswa. Nah, untuk jumlah siswanya. Di sini kan teman-teman sudah teman-teman lihat, ada jumlah siswanya 6, ada 2, ada 9, ada 4. Nah, untuk kita menentukan di sininya berapa, kita buat kelipatan 2 saja, karena angka-angkanya kebanyakan kelipatan 2. Kita mulai dari angka 2 terlebih dahulu. Nah, di sini udah kelipatan 2 ya ini ya. 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, antara jedanya itu, kita buat ininya teman-teman. Sekatnya ini ya. Dan kita ukur harus sama antara besar yang satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya di sini Bu Fitri buatnya per garis itu 3 kotak. Berarti ke atas lagi 3 kotak. Oke, kita lihat nih. Untuk siswa yang mendapat nilai 60, ada 2 orang siswa. Berarti untuk diagram batangnya, untuk batangnya sendiri ini pas di angka 2 garisnya ya. Oke, untuk siswa yang mendapat nilai 70, ada 6 orang. Nah, dia pas teman-teman ya, berada di garis angka 6. Oke, untuk siswa yang mendapat nilai 75, ada 2 orang juga. Nah, sama seperti yang mendapatkan nilai 60. Kita lanjutkan lagi. Untuk siswa yang mendapat nilai 85, ada 9 orang. Nah, seperti yang tadi teman-teman, angka 9-nya tidak dicantumkan.
tapi angka 9 tetap berada di tengah-tengah antara angka 8 dan angka 10. Untuk yang mendapatkan nilai 90, ada 4 orang siswa. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian yang mendapatkan nilai 100 juga 4 orang siswa. Kemudian setelah teman-teman membuat seperti ini, teman-teman buat garis putus-putusnya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, ini garis putus-putusnya teman-teman ya. Ini agar teman-teman tidak bingung untuk posisi batangnya. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan. Damar ya. Damar ada yang ingin bertanya? Iya, Bu. Apakah wajib digambar garis putus-putus itu atau tidak, Bu? Oh, tidak wajib, tapi itu membantu teman-teman untuk mengukur kira-kira sudah tepat belum ya batang yang udah teman-teman buat itu dengan indikator jumlah siswanya. Nah, makanya Ibu kasih garis putus-putus sebagai garis bantu untuk mengukur udah benar atau belum. Ada pertanyaan lagi selain Damar? Galaksi J. Oh, Halid. Bentar ya. Belum, Pak. Halid, coba hidupkan audionya, Bang. Tadi yang tangan. Tadi Halid. Masuk Akila. Bu, yang maksud yang 2, 4, 6, 8, 10 itu apa, Bu? Tadi nggak dengar, Nah, soalnya putus-putus. tadi putus-putus ya. Nah, untuk di garis vertikal ini, itu kan jumlah siswanya. Teman-teman sudah lihat di daftar jumlah siswa yang ada di ini, tabel. Nah, kita sesuaikan yang di situ, teman-teman. Kebetulan, untuk yang di tabel ini, datanya itu kelipatannya 2. Jadi kan 2, 4, 6, 8, 10. Seperti itu. Nanti ada juga data yang kelipatannya 5. Berarti teman-teman bisa mulai dari angka 5 dulu. Nah, kita lihat dari yang paling terendahnya. Ya. Bagaimana, Halid? Ya. Oke, misalnya ada data yang dimulai dari angka 1, berarti yang di angka 2 ini teman-teman ganti menjadi 1. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada data yang dimulai kelipatan 10. Teman-teman boleh mulai dari angka 10. Yang angka 2 ini teman-teman ganti jadi 10, 20, 30,
40, 50. Oke, Kak Akila ingin bertanya? Bentar ya, Kak. Ya, silakan Akila hidupkan. Kalau pakai bukunya udah ada garis, boleh kan yang ada buku yang udah ada garis gitu? Untuk buku matematika ya, Kak ya, boleh digunakan. Untuk yang garis-garis ini memang Ibu sengaja di sini cantumkan pakai buku yang seperti buku matematika ya, supaya teman-teman mudah melihat garis lurusnya seperti itu. Kalau nanti membuat misalnya teman-teman pakai kertas biasa, boleh. Tapi nanti teman-teman harus benar-benar pakai penggaris membuatnya, supaya gambarnya rata, rapi juga. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Galaxy J ya? Coba silakan buka mikrofonnya. Oke, teman-teman. Masih ada pertanyaan? Ada yang kurang dipahami? Oke, teman-teman, untuk materi hari ini sampai di sini penjelasan dari Bu Fitri. Nanti jika teman-teman ada yang bingung, teman-teman boleh menghubungi wali kelas masing-masing untuk penugasan. Nah, untuk penugasannya, Ibu sudah menyediakan 2 bentuk penugasan yang harus teman-teman selesaikan. Penugasan yang pertama, nanti akan dikirimkan linknya. Ada soal di Sokratis, ada 5 soal yang dapat teman-teman kerjakan. Menggambarkan diagram batang sesuai dengan data yang sudah Ibu Fitri sediakan. Dan penugasan tersebut silakan teman-teman kirimkan di Classroom. Pintu ada Gavin yang ingin bertanya, silakan Abang. Apa Bu tadi yang penugasan pertama? Nggak dengar nih. Penugasan yang pertama di Sokratis. Penugasan keduanya nanti diupload di Classroom dalam bentuk gambar. Nanti teman-teman akan menggambar diagram batang sesuai dengan data yang sudah Bu Fitri berikan. Jangan lupa ketika menggambar diagram batang, teman-teman harus menggunakan penggaris ya. Jadi jangan buatnya itu langsung garis aja, tapi harus menggunakan penggaris. Oke, Kak Akila. Ibu, tadi yang pertama Bu kurang dengar Bu. Nanti Ibu akan update gitu ya, Classroom ya, teman-teman bisa lihat untuk penugasan di Sokratisnya. Oke. Nah, teman-teman kebetulan sudah jam 9 lewat nih. Sudah waktunya Ibu undur diri. Setelah ini teman-teman langsung mengerjakan penugasan ya. Tetap semangat. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.